Tuhanmu tidak menghilangkan nyawamu, hanya menghilangkan mobil. Oh, mau berpelukan. Makasih adik. Semua bisa lo tanganin, tapi yang gak bisa lo tanganin cuma diri lo sendiri. Lo lupa bang siapa diri lo, karena yang lo ingat kekecewaan yang lo pendem dulu. Berkata lo udah lupa, tetapi itu mendarah daging di dalam diri lo. Terakhir nih, satu kata untuk Mata Langit. Hebat. Terima kasih. Iem. Oh iya. Siapa? Astagfirullah, kaget aku. Pembantuku bunuh diri, bener namanya Iem, bener. Subhanallah. Aku merinding ya Ya Allah. aku juga. Kalian nggak tahu. Itu jaga aku masih bayi, bener. Bener itu demi Allah. Pembantuku bunuh diri. Iem. Di Aceh. Di Banda Aceh, di rumahku. Iya. Kenapa bunuh diri? Mbak Iem yang jaga aku masih kecil. Iya. Ih, nggak pernah loh di ini nih. Nggak pernah dosanya terungkap ini gitu loh. Cari ganas sedang menghiasi wajah. Aku pernah ngerias ini loh, makhluk halus. Iya. Pernah melihat jenazah? Ih, bukan. Jadi gini. Jadi kan iya, jadi enggak benar. Aku ngeras penganten. Setelah ngeras Kesurupan dia gitu. enggak, setelah ngeras penganten, lalu ada perempuan datang. Mukanya mirip kayak si wajah pengantin perempuan. Terus? Aku dia minta dia dandan kan. Cuman anehnya dia nggak mau lihat kaca gitu loh. Itu aku gini lagi, aku dandanin lagi. Setelah selesai, ya kan? Udah kita kan masa bodoh, yang penting udah selesai kerja ya kan. Nah pas dipajangin gitu, dianya nggak ada, tapi kita nggak peduli ya kan. Yang penting kerjaan kita selesai ya kan. Nah besokannya tuh si keluarganya datang ke rumah, mulangin aksesoris segala macem. Ku kembarannya. Kembarannya. Maksudnya pengantin itu kembar? Enggak, jadi saya tanya kemarin Oji ada ngerias pengantin perempuan ngerias perempuan yang mukanya mirip pengantin perempuan. Oh ada. Daerah mana itu? Itu orangnya udah nggak ada katanya. Itu kakaknya si pengantin. Oh dia kembar. Ya nggak tahu kemana apa enggak. Ini dia ngaku kembar, bener dia ngaku. Iya. Kamu kembarannya pengantin yang dirias, tapi kamu sendiri datang saat itu dirias Bang Oji. Di setiap ada acara aku selalu Datang. Asal acara keluarga itu emaknya sakit nanti suka ada gitu loh, suka hadir. Bang Oji dengar cerita dari keluarga Enggak, itu. tantenya itu yang ngomong. Oh. Gue nggak percaya nanti ada tuh maksudnya. Namanya siapa, ingat tak? Itu namanya siapa namanya? Menar. Perempuan itu namanya Menar. Enggak, bukan yang si pengantin namanya Menar. Itu jadi kakaknya Menar itu katanya udah nggak ada, meninggal memang. Bener-bener Bang Oji itu ngerias bisa dipegang ini. Pegang, cuma dia nggak mau ngeliat kaca. Tapi dia aja ngobrol-ngobrol. Nggak mau ngobrol. Diem. Ya karena dia profesional ya sebagai muak ya udah Iya, make upin aja, nggak mau diajak ngobrol ya nggak masalah iya, gitu. Cuma aku sih rada kesel juga maksudnya kenapa sih nggak mau lihat kaca? Gue gini lagi, gini lagi, tunduk lagi gitu. Astagfirullahaladzim. Udah ngerasa aneh banget sih nih gitu. Iya. Gitu. Biasanya kan orang seneng liat kaca ya. Iya. Walaupun gini kamu gitu lagi. Iya. Dia nggak mau lihat kaca. Mungkin karena ada kaca kali ya, pantulan. Apa yang terjadi andikan kamu melihat kaca? Kayaknya mau ganti lagi. Allah. Anak kecil ini manggil Om. Aku nggak tahu. Aduh, coba. Kamu siapa? Kamu ikut Bang Oji yang Dirut Panglima bukan? Ku anak kecil itu. Laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Yang di mana? Yang Dirut Panglima laki ya? Oh. Yang di mana ketemu Bang Oji? Ku dari Aceh. Ancol, yang kemarin itu bukan. Iya. Sebentar. Hah? Oh bukan. Bukan. AB. AB. yang di daerah
Daerah T. T itu apa? Kota. Nama. Daerah dekat dari stasiun. Deket stasiun. Stasiun yang setiap hari dilewatin. Stasiun Tebet. Tebet. Stasiun Tebet. Sering lewat stasiun Sering Tebet. banget lah. A S T N N Asam. Baris. Asam Baris. Asam Baris. Lagi sih. Sebentar. Karena aku memang tinggal di Asam Baris dulu. Sekarang di Bekasi. Sebelum Bekasi Enggak, Asam Asam Baris. Baris. Nah, terus apa hubungannya sama asam baris? Sebentar. Aku pernah tinggal di Asam Baris sebetulnya. Lama. Ya lama lah. Oke. Waktu Bang Ozi tinggal di Asam Baris, kamu ketemunya. Oh, Aku mengikutinya karena dia karena dia apa? seperti anak-anak juga selalu ceria Oh, gitu. dan jika berbicara tak bisa dengan suara yang Pelan. Oh, gitu. Kalau Kencang itu. menurut dia, kalau Bang Ozi bicara nggak bisa pelan, bicaranya tuh heboh ceria gitu. Dan makanya dia suka gitu. Oh iya. Oh, pernah di asam Kamu namanya Aku siapa? di Asam Baris. Namamu Sedetail siapa? itu ya. Boleh nggak tahu? tak punya nama. Oh, punya nama. Bahkan aku sering mengikutimu Seperti apa penampakanmu? Apakah yang rambutnya? selalu keluar di gelapnya malam, yang selalu Oh, waktu dugem. Emang kalau dulu Waktu dugem ya waktu tinggal di sana. Iya. Sebentar. Kamu visualmu gimana? Apakah botak seperti Bang Oji atau ada rambutnya? ada rambutnya, tapi ada satu. Ada satu apa? Tuhanmu tidak mencabut nyawamu, tidak menghilangkan nyawamu, hanya menghilangkan Mobil. 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 Emang pernah kehilangan mobil? Lah iya kan tadi lagi di daerah yang suka ada. Di daerah mana lo bilang? Di kota? Dicolong orang. Dengan buka rahasia. Apa mabuk? Lagi mabok. Hilang. Iya. Curi orang. Curi orang. Ya udah disyukur ya. Katanya kamu suka. Kok nyukurin? Syukur apa? Mobilnya hilang. Begitu keluar mobilnya hilang. bukan disedih malah dia. Kok kamu nggak sedih sih? Nggak prihatin? Bukan nyawamu yang hilang. Oh, tetap disyukuri ya. Kayak gitu. Masih tetap diselamat. Iya sih, benar juga. Sementara teman-temannya ada yang meninggal pada saat dugem, acep-acep. Kalau di dugem itu kita udah sering banget lihat orang koler jatuh entah mati entah itu nggak ngerti. Entah ode, kobra. Iya. Digotong itu udah sering tapi kita nggak takut heran. Oh, Apa karena lagi celeng juga akunnya lagi ini jadi ya. Karena ditutup. kamu itu umur untuk Berapa? ukuran anak-anak tuh umur berapa? 8. Oh, umur 8 tahun, usia Bahkan- SD. Masuk rumah sakit itu yang tidak jauh dari tempat Pernah masuk rumah sakit yang dekat tempat itu? Oh iya toh, astaga, ketahuan. Dek, jangan buka rahasia, Dek. Rumah sakit mau lagi OD. Astagfirullahaladzim. Kamu mau nggak dikasih nama Bang Oji biar kalau ini bisa kalau kamu ini biar disapa Saputri. Saputri. Ya, Katanya cowok kok Saputri? ya dia Saputra, aku Saputri. Udah deh, jangan buka rahasia terus. Ini Dek. Oji Saputra, ini Oji Ada kamera, Saputri. Dek. Panggilnya apa dong kalau kamu Adik Saputri? aja ya. Ya udah panggil Adek ya sama Bang Oji. Oke, apalagi yang mau kamu sampaikan, Dek? Tapi alhamdulillah, Alhamdulillah ya sehat sampai sekarang. sayangilah anak-anak yang seperti aku, Sayangilah anak-anak seperti aku. tidak mempunyai orang tua. Oh, kamu anak yatim, kasihan. Orang tuamu kemana? Yatim piatu kamu. Sudah tidak ada. Kenapa nggak adanya? Kecelakaan.
Linus. Cerita. Oke, berarti kamu ketemunya di Asambari situ. Apa dulunya kamu mendampingi orang yang pernah hidup? Aku hanya jin Iya, Jin. yang sering dilewati olehmu karena kau sering memasuki tempat-tempat yang banyak Banyak setannya. Di mana itu? tempat dia bekerja. Tempat bekerja kan lokasi syuting. Dia kan tempat-tempat seram-seram. Oh, lah filmnya film horor. Astagfirullahaladzim. Iya, cuma sering. Iya. Untung ada satu tempat yang kau tidak menginjak di tempat itu. Tempat yang dia tidak menginap. Di mana? Jadi Biasanya- gini, aku tuh kan, jadi kan aku kan kalau di syuting tuh kan suka bawa tenda, suka bawa ini. Nah kala itu, tim pro-nya ya kan bilang, Bang Oji hari ini nggak boleh nginep di sini ya, katanya. Kenapa? Ini semua kita nggak ada yang nginep, nggak boleh ada yang nginep di sini karena di sini jinnya ganas. Daerah mana? Di daerah Cilember. Itu syuting yang itu setan botak itu anak-anak loh tuh situ. Serem gue. Setan Botak yang film terbaru? Iya, film terbaru. Berarti belum lama dong ya? Tadi kamu cerita apa? Yang usil Oh, karena di situ banyak hantu usil, maka nggak boleh ada yang nginep situ. anak-anaknya usil. Usilnya seperti Tidak apa contoh? sepertiku. Contohnya seperti apa usilnya? Usilnya Nabok, mukul, nyuel, Mindahin. cubit, mindahin barang. Bukan orangnya dipindahin. Orangnya? Iya. Iya. Ada satu pemain dipindahin, lagi tiduran dipindahin keluar. Kok jahil banget sih? makanya pekerjanya sering dijailin. Oh, krunya dijailin. Kamu kenal nggak sama mereka? Bilangin dong jangan jahil gitu kalau kita lagi syuting. Aku sendiri takut. Oh, di sana banyak, kamu sendiri. Satu lawan banyak dia nggak berani. Oh, itu si ibunya pemain perempuannya gitu, ibunya tuh diiniin. Kok ngeri amat sih dicekal? Iya, gitu. Kenapa pada jahil gitu? Jahat ya dia? Karena Terganggu. tempat sebuah bukit alam terbuka. Jadi mereka lihat-lihat. Liar ya. Tapi bukannya sebelum syuting sudah ada komunikasi dulu dengan makhluk yang di situ? Nggak tahu ya. Diajak Kompromi. Nggak mau diajak apa? Negosiasi. kalau bisa dia sudah menginap karena dia hanya malam. Syutingnya selalu malam sih ya kayak Ya, gitu. malam. Ya. Pagi. Jam Sampai 10, jam 9 Iya. dia harus bel. Tapi ketika kau memulai, disitulah bukan dirimu. serius gimana? Bang Oji merasa kalau itu bukan Bang Oji. Bukan aku. Gimana? Tapi si sutradaranya Ngomong dia gimana? ngeliat aku gitu loh. Sampai dia ngeliat muka aku tuh nggak sanggup. Ya aduh, gitu. Aduh. Jadi kan kita kan tahu kalau kita lagi acting tuh kan, ini kenapa nih orang adu mulu? Dia nggak sanggup. Biasa kan dia harus melihat aku punya acting ya kan gitu. Nah sutradara tuh nggak mau ngeliat gitu loh. Terus waktu ditanya Karena kan muka aku memang lagi serem, kan lagi didandanin serem kan gitu lagi setan jadi. Ada Jadi yang menemanimu. lagi pas didandani serem nggak ada yang nemenin. Ada yang mau mendekati. iya. Orang pemain si anak-anak itu juga lihat aku tuh sampai sesak napas gitu. Serius? Iya. Kok Nonton gitu? deh dari film Setan Botak itu. Nanti kita nonton deh Setan Botak. Itu Tayang. kenapa tuh? Hah? Ada yang Tayang. nyusup ke badannya Bang Oji. Itu si sutradaranya sampai jadi setelah aku Tapi aktingnya berhasil sesuai dengan Iya. arahan itu sutradara. Ya, iya, gitu. Berarti yang akting tuh setengah bukan beliau ya? Oh, sama kayak waktu Tante Erna. Waktu itu pernah juga cerita dia. gitu ya. Waktu akting Disusupi. disusupi. Itu aku makanya aku sendiri heran ini Pas produser lihat ya. hasilnya gimana Bang Oji? Pas lihat hasil. Iya, ya layaknya gitu. Cuman waktu yang langsungnya itu si sutradaranya nggak kuat lihat aku, karena di dalam ruangan itu cuma ada 3 orang, si sutradara, si kameramen, sama si lighting, hanya 3 orang itu. Dia ngeliat aku tuh pada nggak ini gitu loh. Aku mesti mesti gitu kan. Nah itu dia nggak sanggup lihat muka aku gitu loh. Ada yang nyusup ya? Yang sosoknya seperti yang diperankan? Karena dia telah menciptakan Karakter? Perwujudan. Karakter perwujudan sosok makhluk. makhluk. makhluk itu dapat menyusup
pada diri, karena dirimu pun atau keluargamu pun selalu ada interaksi dengan hal sepertiku. Keluargamu tuh siapa yang dimaksud? Orang tuanya? Iya. Hanya dirimu saja yang tidak diganggu. Maksudnya gimana sih? Keluarganya Nggak ngerti aku. Keluargamu, kakak-kakakmu pun dulu sering diganggu. apa iya? Kakak-kakaknya Bang Ozi diganggunya kayak gimana? Kamu saja yang tidak. Apa iya? Nggak ngerti. Ke Bang Ozi nggak paham itu yang kamu maksud? Karena memang nggak ada cerita kakaknya diganggu itu. Tanyakan saja sama kakak kamu dulu. Mungkin mereka diganggu tapi nggak pernah cerita apa gimana? Ya mungkin kali nggak cerita. Usil-usil pada kakakmu. Siapa yang usil Dan itu? makanya kamu dulu waktu di kampung sana, jika masuk waktu Azan, sholat, maghrib, Lalu kau disuruh masuk dalam rumah, tutup pintu waktu kecil, sama ibumu. Ya kita emang maghrib mesti di dalam rumah semua. waktu di Aceh ya berarti. Di Aceh. Tapi aku bersyukur Kenapa? kini kau telah kembali. Hijrah. Karena Tuhan sayang denganmu. Alhamdulillah. Jika tidak sayang, kau sudah mati di rumah sakit itu. Astagfirullahaladzim. Pas Ode itu. Tapi kan dia dikasih tunjuk tuh teman-teman dekatnya pada meninggal mendadak loh. Jika kau masih seperti itu, tunggu kau jadi manusia yang merugi. Untungnya beliau Tapi sadar dia ya. sekarang pintar, kau pun bisa diceramahi. Oh iya, iya betul. Pintar ceramah katanya. Aku diceramahin. Makasih Adek. Dia botak karena kegagalan dalam mencukur rambut. Oh iya tuh. Awalnya botak karena salah cukur. Terus Salah gunting rambut. Terus? Iya, udah kesel jadi itu ya Merdi yang udah botakin aja kata gitu. tapi justru itu yang jadi hoki loh. Oh, rezeki. Bawa rezeki itu Tapi kau sempat kesel gara-gara salah gunting itu. Iya. Oh. Bukan itu setelah itu. Oh, setelah dibotakin. Karena dia pikir lebih besar mendapat uangnya dengan menyoret-nyoret Dengan makeup artis. Heeh. daripada kau bermain film ya. Oh. Iya. Dengan bayarannya kecil. Oh, apa ya? Iya. Main film sama jadi muah, Itu gedean waktu muah. pertama main film kan kecil banget gitu. Sekali satu episode tuh sebenarnya sekali aku ngerias orang. Oh, ngerias Sekali cuma ngerias kan cuma berapa jam aja. Kalau syuting? Pengantin 4 jam. Syuting seminggu satu episode bisa seminggu paling ini. kecewa ya waktu itu, hampir menyerah. Dulu kan ya buat lucu-lucuan tapi gitu ditawarin lagi aku nggak mau lagi syuting gitu. Mendingan jadi muah. Iya dulu. Nggak nyangka Kok itu tahu aja? alhamdulillah meledak. Itu kamu kok tahu sih, Dek? Iya, kau dulu sering bawa kotak itu. Beauty case, kotak makeup. Makeup itu. Karena kan memang pekerjaannya seorang makeup artist harus bawa beauty case dong. Tukang bawa kotak, tukang nyanyi yang seperti aku, Jin dan Jun. Oh iya, lagu Jin dan Jun kan suaranya Bang Ozi. Tuyul dan Mbak Yul. Tuyul dan Mbak Yul. Tuyul dan Bayu, Iya. kau selalu Apa? bersangkutan Dengan urusan. diriku. Iya ya, lagunya. Selalu berkaitan dengan anak-anak. Iya. Tuyul Mbak Yul itu. Tuyul anak-anak dan tuh anak-anak. Kan itu suaranya Bang Ozi. Iya. Gimana lagunya? Ada cerita di anta beranta, tuyul sedang bersidang. Kita kenal lagunya ya? Kucil pun tak. Aduh, lagi tripping. Lagi stripping. Lagi stripping lagunya Tuyul Mbak Yul. Tripping bukan stripping. Oh, bukan. Tripping. Oh iya beda ya? Kalau stripping sinetron tiap hari, kalau ini Tripping tripping. tuh lagi itu, lagi tinggi. Iya. Kenceng Jadi kali. di depan speaker.
Apa sih rasanya kalau depan speaker gitu? Kacau. Tanyakan saja. Sadar nggak sih kalau mereka ngejuk-ngejuk gitu tuh? Tanyakan saja. Kok sadar ya, malu lah. Udah gitu gak perlu malu. Udah dia jangan buka cerita deh. Ini kamera loh, ada kamera deh. Jangan buka bongkar rahasia. Zikir. La ilaha illallah. Goyangnya beda ya sekarang. La ilaha illallah. Masya Allah. Bukan takut malu. Zikir sekarang. Geleng-geleng. Oh tapi sambil nangis. Allah, masa gitu ya? Iya. Kok abang kalau zikir? Yalah kan nyesel. Menetes air Mata saya mata. Oh. penyesalan, rasa syukur. Kau masih bisa menghembus napasmu yang diberikan secara cuma-cuma. Ya. Ibadah bukan untuk Tuhanmu, untuk dirimu yang menyelamatkanmu. Kok pinter kamu sampai netes air matanya nih si adek. Karena sama seperti dia, Heeh. jika bicara Apa? akan selalu membawa kebaikan. Tak seperti dulu membawa ke ruang yang gelap. Sekarang bicaranya selalu membawa kebaikan ya, betul-betul. Iya. Kamu Masya sendiri Allah. jujur lebih suka mana? Beliau Allah. versi yang dulu apa versi sekarang? Yang sekarang ini Sekarang ini. lebih bercahaya. Masya Allah. Masya Allah. Makasih ya. Tuhan sudah memberikan kau Mm-mm. sebuah bonus dalam umurmu. Oh, lolos dari maut saat itu. Yang udah. Kan ada bonus pada atas. Rasulullah kan 63 meninggal. Iya. Aku kan mau 64. Oh, Masya Allah. Iya. Ingat, kau mempunyai dua kaki. Sebelah kakimu sudah ada di liang kubur itu. Sebelah lagi tinggal menunggu waktu. Jangan sia-siakan hidupmu. Ya. Terima kasih. Makasih ya. Kamu terima kasih untuk apa? Aku ingin Apa? Memeluk. Oh, mau berpelukan si adek, ya Allah. Baik banget adik. Allah, ya ampun. Makasih adik. ya oh. Sama tinggal Om katanya. Adik. Allah. Panglima sudah narik makhluk ke badan Ismi. Yuk kita merapat ke sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dengan siapa? Hai Pak. Si manis. Anis ya. Pernah ketemu waktu di Ancol ya? Salam Bang. Salam. Salam Nan. Salam. Bang. Salam. Sampai kapan Bang? Sampai kapan apanya nih? Jalanan hidup Abang. Abang tahu teman-teman Abang jadi contoh buat Abang. Semua yang bernyawa pasti mendapatkan gilirannya kembali Bang. Abang sanggup ngadepin kesusahan. Mau miskin bisa bertahan, mau kaya juga bisa. Udah pernah Bang. Kesini Orang kalian. tua itu tetap orang tua. Mereka sayang Bang sama lu Bang. Iya, Pok. Sayang banget malah. Lu harus sayang sama mereka. Jangan merasa marah sama bapak lu sendiri Bang. Oh. Ada Bapak lu Iya. jangan nih. Iya. Lu tahu kan maksud ayah Bang? Iya, tapi Pok saya nggak bisa ngomong di sini, Pok. Ya kan biar tahu permasalahan. Iya. Pasti lu bertanya di dalam diri lu, kenapa hidup gue begini? Oh, jadi ini ada kaitannya. Menyimpan amarah Bang. Udah nggak lagi, Pok. Iya, emang enggak Bang. Tapi itu jadi celah buat jalan hidup lu Bang. Oh, iya. Itu yang akhirnya lu begini. Kenapa lari dari ke penyakit ujian hidup lu? Kan lu bisa Bang ngadepinnya. Semua hal bisa lu lewatin. Maafin gue Bang, gue harus ngomong. Lu keangkat gara-gara kisah gue Bang. Iya, nggak bisa dipungkirin, Pok. Dan lu selalu bawa nama gue. Dan hidup gue kacau Bang. Gue gak mau lu juga kacau. Kenapa gue senang sama lu?
Iya. Karena lo selalu ngangkat si Manis tuh makhluk yang baik. Makasih Bang Oji. Iya, Makasih, Bang sama-sama Oji. Mpok. Biar kita beda dunia, tapi gue tahu apa yang lo perankan. Karena setiap kehidupan itu pasti masing-masing ujiannya. Ada yang merasa gue susah banget ya nyari uang. Ada yang merasa kok gue susah banget ya dapetin pekerjaan. Ada yang dikasih titipan, dia nggak sadar itu adalah titipan, digunain semau-maunya. Semua bisa lo tangani, tapi yang nggak bisa lo tangani cuma diri lo sendiri. Kesadaran siapa diri lo. Lo lupa Bang siapa diri lo, karena yang lo ingat kekecewaan yang lo pendam dulu. Berkata lo udah lupa, tetapi untuk mendarah daging di dalam diri lo. Itu yang akhirnya ngerusak jiwa lo, ngerusak pikiran lo, ngerusak perwujudan lo Bang. Solusinya gimana Manis? Maka itu jangan menyimpan sesuatu sebesar biji sawi di dalam diri, untuk akhirnya akan menggerogoti hati dan pikiranmu yang akhirnya lu nggak tahu lagi hidup gue ini mau kemana. Yang penting gue bahagia. Jadi ini permasalahannya Bang, gak ada yang tahu Bang, mana ada yang tahu. Bang Limi kagak tahu. Apalagi Dia punya saya. dendam sama seseorang yang harus kita hormatin juga. Maafin gue Bang Oji, Iya, ini Pok. harus gue sampein Iya, ke saya. lu. Karena dia emang butuh jawaban ini sebenarnya ya. Ingat Bang, musuh terbesar kita itu terkadang diri kita sendiri Bang. Ingat Bang, lu ngedandanin orang yang jelek jadi cakep, tapi lu belum bisa ngerubah diri lu yang tadinya jelek jadi cakep. Lu udah cakep dari lahir Bang, tapi lu ubah gaya hidup lu Bang. Mudah-mudahan itikaf lu ini jadi pembuka rahmat Allah ke lu Bang. Amin amin ya Allah. Menurut Pok itu Bang Oji perlu diterapi sama Panglima apa enggak? Iya, tapi semua kembali ke diri sih. Lu ngebantu orang bukan lu merugi Bang, benar kata lu. Berarti Betul. lu lagi berbuat baik sama diri lu sendiri. Itu kan lu ke orang, tapi cobalah Bang berbuat baik sama diri lu sendiri Bang. Jiwa lu butuh lu Bang, kasihan jiwa lu Bang. Untuk yang sulit lu jalanin, lu bisa bantu orang lain, tapi bantulah jiwa lu sendiri Bang. Jangan sampai raga mengkhianati jiwa lu. Nggak seberapa lu dihianatin temen lu, tetapi kalau jiwa lu udah mengkhianati raga, atau sebaliknya raga lu mengkhianati jiwa lu, itu yang susah. Tetapi ingat ya, hablum minannas, orang-orang yang sayang sama lu pasti akan mengarahkan kebaikan kepada lu. Pastinya. Jadi bersyukurlah Iya, pada Pok. hari ini kita sesama makhluk bisa saling mengarahkan kebaikan. Teman itu berpengaruh, teman sangat berpengaruh. Betul. Ya gue juga nggak mau main-main lagi Pok sama temen-temen yang aneh-aneh gitu Pok. Ya, tapi Malah kan dia mainnya kan nyari-nyari lu. iya maksudnya temennya yang nyari. sekedar nyarinya minta tolong, palingan ya nyari-nyari keuangan juga gitu maksudnya. Kayaknya lu dimanfaatin doang. Oh gitu ya. Mendingan makanya gue bilang lu mendingan jadi bapak Ngasuhin anak yatim Iya. daripada lu dimanfaatin. sekolahin dia, lu biayain dia. Beruntung lu dikelilingin orang-orang baik. Ya alhamdulillah. Bersyukur. Itu aja pesan gue. Iya Pok, makasih banyak ya Pok. Gunain waktu lo yang sempit ini. Iya Pok. Ini ucapan Pok ini saya ini banget nih. Saya apa Highlight. saya serap tuh ya. Maksudnya. Alhamdulillah ya Allah. Amin ya. Terima kasih ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wakinil mal. Anzalta ila yamin khairin fakir. Semoga hari ini menjadi rezeki lo Bang. Amin. Ayo pamit Bang. Makasih banyak ya Pok. Makasih ya, Pok. Ayo pulang dulu ya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya alhamdulillah Bang Ozi sudah berhasil berkomunikasi dengan makhluk-makhluk yang
mengiringi perjalanan hidupnya sehingga akhirnya terungkap apa yang ingin diungkap hari ini. Nah, apa kesan-kesannya setelah berkolaborasi dengan Mata Langit? Jujur aja saya surprise banget ya, apalagi peristiwa pembantu saya dulu gitu, yang saya hanya mendengar cerita dari orang tua saya ya. Kala itu pada menjelang pagi hari gitu, saya mau nangis-nangis, terus mau nyusu ya kan. Nah, ayah saya kesel, ayah saya tuh ke dapur gitu, melewati dapur, toto ya itu tadi pembantu saya pun gantung diri. Iya gitu. Itu surprise banget. Dan saya nggak pernah cerita sama siapapun. Sama gitu. make upin itu ya. Kalau makeup arwah itu mungkin udah sering ya saya cerita dimanapun. Ini yang belum pernah saya cerita sama siapapun. Belum. Insya Allah. Ya, jadi itu benar banget. Nggak begitu ngomong sih iya, jadi saya langsung terus gitu. Nah itu tuh yang gitu iya, dan gantung diri kan. Oh iya gini Iya, leher. iya gitu. Ih ngeri kali ya. Itu betul-betul plot twist buat saya. Terus ada anak kecil yang ternyata dia mengiringi perjalanan dan dia suka dengan hijrahnya Bang Oji saat ini ya, Iya, si Ade gitu, itu. iya. Bang Kalau mungkin itu kan ya suka ngikutin kita terus ya kan. Oji berarti emang udah horor dari bayi, Mami. Iya ya, dari baru udah horor ya. Iya. Jadi layak Mungkin. kalau jadi pembantu setan. Jadi ikon film hantu. Terus seperti kayak tadi pengantin tuh ya makanya saya tahu dari kecil istilah kawin lari itu apa itu istilah kawin lari kan saya suka dengar masih kecil umur 5 tahun tuh kan kawin lari apa itu karena saya ngeliat sendiri yang pengantin tuh lari-lari di pelaminannya itu terus dia manjat-manjat dia manjat Padahal tuh kesurupan. dia manjat-manjat dinding ya itu Itu kalau di Aceh namanya burung tujuh, setan, Apa tuh? setan burung Berarti tujuh. memang ada ada sihir ya? ya yang bermainnya. Lari, manjat dinding, Oh. manjat dinding, kadang mau buka baju, Iya, iya, dia itu ini kemben pakai doang. kemben itu dia. buka baju, lari-lari. Dikasih pakai bajunya tuh dia nggak mau. Oh Dia bener ya, telanjang emang. Oh ngeri banget. Bang. gitu. Itu kejadian di Ada Olele, tuh, di iya. Olele tuh kejadiannya. Saya ingat banget. Saya udah 5 tahun saya ngerti kan. Dan terus ternyata didatangin oleh si manis lagi ya, Iya, ketemu lagi. ketemu lagi. Dia sayang sama Bang Oji katanya. Jadi si manis datang. Dia menyampaikan sesuatu Ya yang nasehatin. Ya pokoknya oh ini menasihati tentang kebaikan lah ya. kebaikan. Dan bagus banget nasihatnya. dia ini- bagus banget. Dia nasihatnya. merasa apa ya sayang gitu sama Bang Iya. Oji karena Bang Oji itu menurut dia selalu menceritakan kebaikannya dia. Gitu. Jadi itu nasihat dari si manis itu tuh bagus banget ya kan, dan betul banget gitu loh. Nah, bukan cuman ya itu kita tuh nggak boleh kata cuman tapi itu kata-kata itu yang betul kata si manis itu yang kadang-kadang yang ibarat orang merokok kan, tapi gua nggak bisa itu. Mindset ya. Ya, Mengaruhi jadi mindset. itu tuh yang bikin jelek yang 1%-nya itu yang saya lagi 1% tapi berat buat saya. Lagi diperjuangkan ya. Lagi diperjuangkan. Ya. Oke, semoga berhasil perjuangannya. Apalagi ini kan bulan baik, hari baik. Tadi pesan si manis semoga itikafnya nanti bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Amin ya. Itu yang saya harapkan. Terakhir nih, satu kata untuk Mata Langit. Aduh, apa ya bilangnya? Speechless ya. Speechless kayaknya. Memang susah berkata-kata. Hebat, Pak. Saya karena gini tadi betul-betul yang plot twist tadi itu yang saya sampai sekarang yang masih Diem ya. Takjub ya. jadi saya takjub jadi kayak orang bego sekarang gitu. Hebat. Terima kasih. Ya. Panglima silakan disampaikan kesimpulan dan hikmah dari kisah Bang Oji Saputra. Ya sebenarnya kalau kisahnya kita sendiri kan nggak tahu ya kisah yang dialami Bang Oji apa dari dulu. Tapi ya Bang Oji mengakui sendiri bahwasanya apa yang mediator sampaikan tadi itu sebuah fakta ya yang memang terjadi dan bukan dikarang-karang dan tidak ada di Google cerita itu dan kita nggak bisa pelajari cerita itu dari manapun. Itu berarti yang menandakan bahwasanya mediator di Mata Langit ini menerangkan sebuah argumentasi atau statement yang realita. Ya. Realita dan fakta yang kita sebenarnya juga tidak tahu gitu. Dan ya alhamdulillah gitu semuanya bisa terungkap, terpapar dengan baik dan tidak dilebih-lebihkan, tidak dikurang-kurangkan cerita itu. Jadi ya Bang Oji sendiri yang memang mengetahui cerita tersebut ya pasti mengukurlah kadar cerita dari mediator tadi, bagaimana tingkat keasliannya gitu kan. Jadi menurut saya ya inilah Mata Langit tidak pernah menyajikan sesuatu yang dikarang-karang karena kita juga nggak tahu. Jadi kalau di luar sana mungkin ada yang memfitnah ataupun mengatakan Mata Langit settingan, Mata Langit mengarang-arang cerita atau gimmick atau udah melihat berita-beritanya sebelumnya mempelajari di Google. Itu menurut saya sendiri sama sekali itu tidak pernah
kita lakukan dan kita Sudah ratusan episode nggak sudah pernah ratusan kayak gitu. episode. Saya aja sendiri sebagai pelaku di sini, saya sendiri kaget gitu loh. Yang tadi itu betul plot twist banget buat saya itu. Sebagai bintang tamu Iya. ya. Iya, maksudnya tuh nggak pernah diungkapin, nggak pernah saya pun lupa kejadian itu. Itu semua. Lagi kan apa yang diceritakan sama Bang Oji kan waktu opening perihalnya beda sama yang Betul. materi Juga. ini ya. Iya. Mungkin gitu kan. Iya. Jadi betul-betul ya di luar dugaan ya, di luar dugaan. Dan itu Unpredictable. iya kok bisa pas gitu loh. Insyaallah, alhamdulillah. Ya begitulah kita mengungkap semua kisah-kisah yang belum terungkap, dan yang baik datangnya dari Allah, yang tidak baik yaitu pasti datangnya dari bisikan-bisikan setan yang tidak perlu kita ikutin. Dan musuh terbesar dalam kehidupan kita ini adalah sebenarnya diri kita sendiri gitu. Bagaimana kita bisa membunuh rasa sombong di dalam hati kita, bagaimana kita bisa merubah karakter ataupun kebiasaan-kebiasaan buruk yang mungkin sulit kita rubah. Dan yang paling penting lagi adalah cintailah dirimu, cintailah orang tuamu, cintailah Rasulmu. Insya Allah kita akan berada di tempat yang terbaik nantinya, di tempat kita kembali, yaitu kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu aja. Ya, semua yang kami sajikan di sini adalah sebuah kisah nyata tanpa rekayasa. Semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Saya Listi, Panglima Ali. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit.